Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Dwi Nur Laila dengan NPM 175. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara saya dalam mengajarkan konsep bilangan bulat dalam bentuk dan juga pengurangan pada anak SD. Mari kita simak video penjelasannya. Sebelum kita ke konsep bilangan bulat dalam bentuk penjumlahan dan juga pengurangan, apa sih itu? Bilangan bulat adalah bilangan asli. Bilangan bulat adalah bilangan asli atau yang nilainya bulat. Bilangan bulat itu terdiri atas bilangan asli seperti 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Bilangan bulat bukan termasuk ke dalam bilangan desimal atau pecahan seperti ini, bukan juga termasuk ke dalam bentuk pecahan. Bilangan bulat bukan dua kategori ini. Bilangan bulat merupakan bilangan utuh yang terdiri atas angka 1, 2, 3, 4, dan juga seterusnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita beralih ke garis bilangan bulat berikut. Bilangan bulat itu sendiri terbagi menjadi bilangan asli, bilangan bulat atau bilangan asli, bilangan positif, bilangan negatif, bilangan caca, bilangan ganjil, bilangan negatif, bilangan genap, maksudnya bilangan prima, dan bilangan komposit. Baik, bilangan bulat atau disebut juga bilangan asli. Bilangan asli hingga minus sampai dengan tak terhingga positif. Garis bilangan dari minus 5, jadi dapat ditulis bilangan bulat adalah dari tak hingga negatif 5, negatif 4, negatif 3, 0, 2, 3, 4, 5, dan juga ada bilangan positif. Bilangan bulat positif adalah bilangan yang memiliki tanda panah yang ke atas sesudah 0. Ya, jadi bilangan bulat positif ialah bisa termasuk angka 1, 2, 3, 4, 5, dan juga seterusnya. Semakin ke kanan tanda panah ini, maka lainnya. Bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif terdiri dari angka min 1, min 2, min 3, 4, min 5, seterusnya. Semakin ke kiri tanda panah, maka semakin kecil nilainya. Terus selanjutnya ada bilangan caca. Bilangan bulat itu dimulai dari angka 1, baik itu bilangan bulat positif ataupun bilangan bulat negatif. Terus
bilangan cacah. Bilangan cacah itu sendiri bilangan yang berawalan atau awalan dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan juga seterusnya. Jadi perbedaan bilangan cacah dengan bilangan bulat yaitu bahwa bilangan cacah itu dimulai dari angka 0, sedangkan bilangan bulat dimulai dari angka 1, baik bulat positif ataupun bulat positif, yaitu dia tidak ada tanda minusnya. Jika dia bilangan bulat negatif, maka ada tanda minus. Selanjutnya ada bilangan ganjil. Bilangan ganjil merupakan bilangan yang tidak habis dibagi 2. Bilangan ganjil terdiri dari angka 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Mengapa demikian? Karena 1 tidak bisa dibagi 2, 3 tidak bisa dibagi 2, 5 tidak bisa dibagi 2, begitupun seterusnya. Jadi bilangan ganjil itu terdiri dari angka 1, 3, 5, dan juga seterusnya. Bilangan genap. Bilangan genap merupakan bilangan yang habis dibagi 2. Bilangan genap terdiri 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Karena 2 dibagi 2 habis, 4 dibagi 2, 2, dan 2 dibagi 2 habis. Maka bilangan genap adalah bilangan yang habis dibagi 2. Bilangan genap dimulai dari angka 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Seterusnya ada bilangan prima. Bilangan prima merupakan bilangan yang lebih dari 1, bilangan yang hanya dibagi dengan bilangan itu sendiri. Misalkan bilangan prima itu dimulai dari angka 2. 1 tidak termasuk ke dalam bilangan prima. Biasanya angka 1 ini orang-orang akan terkecoh bahwa angka 1 ini masuk ke dalam bilangan prima. Tapi nyatanya bilangan prima itu dimulai dari angka 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Bilangan prima itu tadi apa? Bilangan prima adalah bagi dengan angka itu sendiri. Misal 2 hanya bisa dibagi dengan angka 2, 3 hanya bisa dibagi dengan angka 1, dan angka 3 tidak bisa dibagi dengan bilangan yang lainnya. Begitupun dengan seterusnya. Yang terakhir ada bilangan komposit. Bilangan komposit itu kebalikannya dari bilangan prima. Bilangan yang tidak termasuk ke dalam bilangan prima. Jadi karena bilangan prima itu dimulai dari angka 1, 3, 5, 7, 13, 17, 19, komposit itu yang tidak termasuk ke dalam bilangan prima. Ada angka 1, ada angka 4, 1 itu tidak termasuk. Jadi ada angka 4, 8, 9, selanjutnya ada angka 10, 12, dan seterusnya. Selanjutnya ada sifat-sifat operasi hitung. Yang pertama ada sifat komutatif atau pertukaran. Berlaku untuk operasi hitung penjumlahan dan juga perkalian. Sebagai contohnya ada rumus P plus Q sama dengan Q plus P, dan juga P dikali Q sama dengan Q dikali P. Kita ambil contoh bahwa yang pertama ini sifat komutatif. P plus Q sama dengan Q plus P. P ibaratkan dengan 2, Q-nya 3. 2 plus 3 sama dengan 5. Jadi sama saja. Q ini untuk P, ini untuk Q. Jadi bahwa
rumus ini bisa tuh dibalik jadi 3 plus 2 jadi Q plus P, maka akan menghasilkan hasil yang sama yaitu 5. Dan untuk perkalian 2 dikali dan 3 sebagai Q, P dikali Q sama dengan Q dikali P, jadi sama dengan 3 dikali 2. Hasil sifat komuternya berlaku untuk penjumlahan dan juga pengurangan. Kalau untuk pembagian, dia tidak bisa menggunakan sifat komutatif atau pertukaran karena jika ditukar maka hasilnya akan berbeda. Selanjutnya ada yang kedua yaitu sifat asosiatif atau pengelompokan, berlaku penjumlahan dan juga perkalian. Untuk penjumlahan yaitu ada rumus P plus Q buka kurung tutup kurung dikali plus R. Balik P, coba kita sini. Untuk yang B, sifat asosiatif, ada rumus P plus Q plus R itu sama dengan P plus Q plus R. Contohnya P itu kita ibaratkan dengan 3 plus 1 plus R. Coba kita hitung terlebih dahulu ya. Kalau ada bentuk seperti ini maka kerjakan dulu yang di dalam kurung. Tambah 1 4 ditambah 2 6. P tadi adalah 3 plus Q-nya 1 plus 2. Kerjakan dulu yang di dalam kurung. 1 plus 2 3 plus 3 sama dengan 4, jadi sama. Dia dikelompokkan. Bisa juga enggak. Terus yang perkalian itu ada rumusnya plus R sama dengan P plus Q kali R. Sebagai R itu 3 dikali ya, maaf. Terus P-nya itu 1 dikali Q-nya 2, R-nya 3. Coba kita samakan dari 1 plus 2. 1 dikali 2 itu 2, 2 dikali 3 itu 6. 1 dikali, kerjakan dulu yang di dalam kurung. Kerjakan dulu yang di dalam kurung. 2 dikali 3 6, 6 dikali 1 6, jadi sama. Oke, yang terakhir ada sifat distributif atau perkalian terhadap penjumlahan dan perkalian terhadap pengurangan. Dapat dirumuskan dengan rumus P dikali Q plus C, distributif, dia menyebar, sama dengan P I plus P dikali C. Dari mana kita bisa dapat ini? Bahwa P dikali Q ditambah P dikali C.
contoh angkanya. P itu 3 dikali Q itu 2, C itu P dikali Q plus P dikali C 3 dikali 5. Selanjutnya distributif perkalian terhadap pengurangan. Di sini ada P Q dikurang R sama dengan P dikali Q dikurang P dikali R. Contoh soal untuk yang P sama saja seperti yang ini, bedanya yaitu ada di tanda plus minusnya. Selanjutnya ada operasi yaitu bilangan bulat, yaitu ada penjumlahan dan juga pengurangan. Untuk penjumlahan dapat dirumuskan P plus P ditambah negatif Q sama dengan P dikurang Q, dan min P ditambah min Q sama dengan negatif plus P. Untuk pengurangan dapat dirumuskan sebagai berikut: P dikurang negatif Q sama dengan P ditambah Q. Negatif P dikurang negatif Q sama dengan negatif. Baik, untuk lebih jelasnya kita bisa ke contoh soal. Baik, kita ke penjumlahan terlebih mana P plus negatif Q. Bagaimanakah kita bisa mencari ini? Untuk tanda minus. Tanda minus ini terletak ada di angka 3. Lebih besar mana? Angka 5, angka 3. Karena tanda minus ini ada di angka 3, maka angka yang paling besar bernilai positif, maka hasil di sini akan positif. Jadi sama saja 5 dikurang 3, hasilnya itu 2. Selanjutnya nomor 2, negatif 4 ditambah 7. Atau negatif lebih besar positif 7, maka nanti hasilnya akan 7. Sama aja gini, 7 karena yang lebih besar 7 maka kita tulis 7 dikurang 4, maka hasilnya 3. Soal nomor 3 nih, min 8 ditambah dalam rumus tadi min P plus min Q sama dengan min dikali min P plus Q. Jadi kita bisa ambil cara bahwa ada catatan, jika tanda ini dengan tanda yang di belakang ini sama, misal tanda sama, maka dia positif. Jika dia tanda ini sama ini beda, kita ditambah min 2. Karena tanda yang ini dengan yang ini berbeda, maka dia akan menghasilkan tanda min 2. Kita umpamakan kita punya hutang 8.
Terus kita tambah lagi utang. Jadi kita punya utang 10. Terus yang kedua 3. Terus yang keempat 3 plus minus lebih besar positif atau negatif. Di sini lebih besar angka negatifnya. Jadi hasilnya juga akan negatif. Hasilnya juga akan negatif. Jadi bisa dikatakan 3 dikurang 6. Hasilnya akan negatif. 3 dikurang 6 yaitu 6 dikurang 3. Hasilnya 3. Terus yang terakhir minus plus 3 lebih besar negatif atau positif. Karena ini lebih besar angka negatif, maka hasilnya nanti akan negatif. Negatif 8 negatif 8 dikurang 3 sama dengan negatif 5. Untuk yang bagian pengurangan ada contoh soal 9 dikurang min 3. Kembali lagi ke catatan ini. Jika dia tandanya sama, dia ganti tanda dengan plus. Jadi dapat ditulis 9 plus 3. 9 plus 3 berapa? 12. Lalu ada soal yang kedua, negatif 7 dikurang negatif 9. Di sini kan tanda yang ini dengan yang tanda ini sama. Jadi dapat ditulis negatif 7 plus 9. Kita lihat negatif atau positifnya. Karena yang lebih besar positifnya, maka hasilnya juga akan positif. 8 dikurangi 7. 2. Negatif 6 dikurang 8. Kita umpamakan, kita udah minjem kelereng ke Ani 6. Terus kita pinjem lagi kelereng ke Budi ke Ani lagi 8. Jadi total kita meminjam kelereng ke Ani sama aja gini 8. Berapa? 4 Terus yang keempat 5 dikurang 7. Lebih besar positif atau karena lebih besar negatif, maka hasilnya pula akan negatif. Hasilnya pun akan negatif, bahwa 7 dikurang 5 gini. Hasilnya adalah negatif 2. Terus yang terakhir ada 8 plus 8 dikurang, maka kembali ke catatan bahwa tanda yang sama maka bernilai positif. Jadi 8 plus 2. Berapakah 8 plus 2? 10. Demikian telah saya sampaikan mengenai konsep bilangan bulat untuk penjumlahan dan juga semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.